Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan tentang bagaimana posisi sholat jamaah di masjid di masa transisi PSBB ini di Jakarta maupun di daerah. Beberapa masjid memberlakukan sholat jamaah dengan soft yang renggang, bahkan ada yang sampai 1 meter. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada beberapa masjid yang juga menerapkan pemeriksaan suhu tubuh yang akhirnya menimbulkan antrian yang menghasilkan desak-desakan ya, antrian. Dan tentu ada sedikit kontras ya, di masjid kita renggang tapi di luar ternyata kita desak-desakan. Maka di sini apa yang salah sebenarnya? Saya tidak akan membahas tentang maslahat dan mudarat terkait pelaksanaan sholat jamaah di tengah masa pandemi atau di masa transisi ini, karena saya rasa kajian ini sudah banyak dan sudah selesai di kalangan masyarakat. Namun bagi seorang awam atau kita sebagai pembelajar melihat fenomena ini haruslah memiliki basirah dan mengetahui masalah sebenarnya ada di mana. Ya, maka ketika kita melihat masalah ini hendaknya kita mengetahui letak errornya di mana. Apakah di sholat berjamaahnya yang renggang atau di antriannya yang berdesak-desakan. Tentu kita tidak bisa melihat suatu masalah yang error kemudian menghukumi semuanya error ya. Jadi adanya sebuah kesalahan di sebuah peristiwa tidak bisa kita salahkan keseluruhan peristiwa tersebut dan harus melihat ke detail masalahnya. Dan dalam perkara ini ya, di sholat jamaah ini saya rasa secara maslahat dan kajian para azatid ya tentu sudah sesuai dengan maslahat ya. Namun terkait antrean yang berdesak-desakan tersebut, maka inilah yang menjadi titik dasar hal yang harus diperhatikan dan dikritisi dan harus dicari solusinya. Ya, jangan sampai ini sudah salah, terus kita juga menyalahkan yang sudah baik dan sudah benar. Tentu di masa pandemi seperti ini. Dan tentu fatwa dan kajian-kajian seperti ini sifatnya adalah sementara, dikarenakan namanya fatwa. Ya, fatwa itu mengikuti fakta, mengikuti realita yang ada. Ya, maka akan ada tagayyurul fatwa bi taghayyuril hal. Akan ada perubahan fatwa dengan berubahnya keadaan. Bukan karena nasnya yang berubah, tetapi karena realita yang berubah. Nas dan wahyu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, tetapi realita kita yang kita hadapi inilah yang berubah, yang harus kita sesuaikan ya, yang harus kita sesuaikan dengan maslahat dan maqasid syariah, dan itu bisa dilakukan oleh para ulama tentunya. Dan oleh karena itu kita harus tetap belajar melahirkan para ulama yang akan menjaga konsistensi daripada ajaran agama ini sesuai dengan realita agar mencapai maqasid dan tujuan-tujuan pensyariatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.